Itu artinya mereka cuma punya dua pilihan, mati tenggelam atau mati terbakar. Hai si gengs, welcome to Marinasi. Oke guys, in today's video kita akan ngebahas tentang sebuah tragedi kapal yang digadang-gadang paling buruk se-Asia. Gimana enggak guys? Tragedi kapal ini telah merenggut lebih dari 4.000 nyawa manusia. Jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan tragedi kapal yang sangat terkenal, yaitu Titanic. Tapi guys, sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk klik subscribe dulu dan aktifin loncengnya sebagai bentuk support untuk Marinasi, karena itu beneran bisa bantu guys, supaya kalian gak ketinggalan updatean baru dari Marinasi. Jadi langsung aja siapin alat selamnya and let's dive in. Oke guys, kita mulai. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 20 Desember 1987 yang melibatkan dua kapal guys. Pertama adalah kapal feri dengan nama Donna Paz yang katanya menampung 1.583 penumpang. Yang satunya adalah kapal MT Vector yang dikatakan mengangkut 8.000 vessel bensin dan juga minyak guys. Untuk MT Vector sendiri dikatakan mengangkut 13 awak kapal. Kapal Donna Paz berlayar dari Pulau Leyte di Filipina menuju Manila guys. Kebanyakan penumpang dari kapal Donna Paz ini adalah mereka yang ingin merayakan Natal. Karena kejadian ini memang menjelang hari Natal di tahun 1987. Sebelum peristiwa tragis ini terjadi guys, sebenarnya memang ada kejanggalan dari kapal feri Donna Paz. Gimana enggak guys? Kapalnya itu kelihatannya miring dan emang kayak berat sebelah gitu karena muatannya terlalu banyak. Tapi menurut kesaksian dari pemilik feri, yaitu Sulpicio Shipping Lines, kapal ini nggak kelebihan muatan dan cuma mengangkut 60 awak dengan 1.583 penumpang. Wah, tapi nggak tahu nih guys siapa yang bohong. Seorang perwira militer yang selamat dari tragedi kecelakaan ini, yaitu Lut Gardonido, menceritakan bahwa dia bersama dengan 1.000 petugas militer lain dalam kapal melihat posisi feri ini sudah miring guys. Pusing deng serundeng. Bahkan menurut kesaksian dari salah satu orang yang juga selamat dalam peristiwa ini, bernama Alicia Bascal, dia menggambarkan kondisi kapal seperti kumpulan kecoa dan juga semut saking penuhnya guys. Wah gila sih ini, berarti kalau misalnya kita bisa bayangin guys, itu kapal bener-bener penuh ya. Dari kesaksian lain pun, di kapal itu banyak anak-anak yang menangis, orang-orang yang duduk di lantai kapal, dan mereka terlihat sangat kurang istirahat. Sekitar jam 11 malam di tanggal 20 Desember 1987, Salvador, ayah dari Nido, datang ke dek kapal untuk sekedar beristirahat guys, atau bahasa lokalnya ngaso. Dari situ dia sudah memperhatikan bahwa di hadapan Donna Paz sudah ada satu kapal yang benar-benar akan bertuburkan dengan mereka. Tapi jaraknya masih lumayan jauh. Cuma seiring waktu ini kapal makin mendekat karena dari Donna Paz ini kayaknya nggak ada upaya untuk belok ke arah lain guys. Sampai akhirnya jam setengah 12 malam, boom! Terjadilah guys, tabrakan antara Donna Paz dan juga MT Vector. MT Vector ini menabrak sisi kiri dari Donna Paz yang merupakan ruang mesin dan juga sistem elektrik dari kapal. Yang tadi aku bilang guys, kalian masih inget kan kalau MT Vector ini bukan kapal feri penumpang biasa, melainkan dia adalah kapal pengangkut bensin dan juga minyak. Ledakan pun terjadi dan tidak bisa dihindari antara kedua kapal tersebut. Aduh ya Allah, gila guys. Ini aku merinding seriusan. Keadaan saat itu sangat-sangat mencekam guys.
Api menyebar dengan sangat cepat ke seluruh bagian kapal dan juga tumpah ke lautan sehingga menyebabkan inferno atau lautan api, dan keadaan kapal menjadi gelap gulita. Sebagian orang lari ke dek bawah untuk menghindari kobaran api, sementara sisanya memilih untuk melompat ke lautan. Tapi sayangnya, lautan juga berubah menjadi sangat panas atau bisa disebut dengan inferno karena tumpahan minyak dan api di lautan tadi, guys. Bahkan dikatakan kobaran api ini pun masih bisa menjangkau orang dengan jarak 1 kilometer. Pusing ning serundeng. Sumpah aku nggak tahu mau ngomong apa, dan berarti pilihannya cuma ada dua, mati tenggelam atau mati terbakar. Kondisi ini diperparah dengan adanya angin malam di lautan yang semakin memperluas kobaran api. Para korban yang udah melompat dari kapal nggak serta-merta masalahnya selesai gitu aja, guys. Karena mereka juga harus menghadapi permasalahan baru, yaitu ganasnya lautan, dan berenang dengan cepat untuk menghindari lautan panas di sekitar lokasi kejadian. Bayangin guys, para korban ini harus berenang selama 1 jam untuk benar-benar bisa terhindar dari lautan yang panas. Sampai akhirnya mereka diselamatkan dengan jaring dari kapal Donna Claudio. Saat ditemukan, para korban selamat ini mengalami luka bakar yang sangat parah dan juga kulit melepuh. Berita tentang tenggelamnya 2 kapal ini dengan cepat menyebar ke seluruh Filipina bahkan dunia, guys. Sampai akhirnya 8 jam kemudian setelah kejadian, barulah mulai ada upaya evakuasi. Upaya pencarian di lokasi kecelakaan masih terus dilakukan dengan jalur laut ataupun darat. Sanak keluarga dari para korban juga mulai berkumpul di pelabuhan Manila untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Sayangnya, kondisi dari korban-korban tewas yang ditemukan sudah hancur dan tidak mudah untuk dikenali. Hal ini menjadi semakin rumit karena kebanyakan korban itu ada di dalam kapal yang sudah tenggelam sedalam 542 meter di Selat Tablas. Dari tragedi ini dinyatakan 4.386 orang tewas dan hanya 24 orang yang selamat, guys. Para korban meninggal yang berhasil ditemukan kemudian diangkut ke Manila dan Batangas City, guys. Sebagian jenazah juga dimakamkan oleh penduduk desa di Pulau Mindoro. Dari peristiwa ini didapati keganjalan dan juga asumsi tentang sebab sesungguhnya dari kejadian tersebut, guys. Yang pertama adalah kebohongan pemilik feri Donna Paz yang mengatakan bahwa muatan di kapal Donna Paz itu sudah sesuai dengan kuota. Padahal kenyataannya kapal ini sangat berlebihan muatan dan hampir 4 kali lipatnya. Dan yang kedua adalah timbulnya pertanyaan, mengapa kapal Donna Paz tidak menghindari empty factor yang sebenarnya kalau dilihat dari kecepatan dan jarak mereka, guys, itu masih sangat memungkinkan untuk belok ke arah lainnya. Dikatakan kecepatan dari empty factor hanyalah 8 km/h. Sementara untuk kapal Donna Paz 26 km/h. Ini bukanlah kecepatan yang tinggi untuk menghindari tabrakan tersebut. Nah guys, dari sini akhirnya diketahui bahwa ternyata kapten dari kapal Donna Paz itu sedang berpesta, sementara kendalinya diberikan kepada awak yang kurang kompeten. Pusing ning serundeng. Berikutnya, kapal MT Vector ini ternyata tidak memiliki kelayakan berlayar. Dikatakan bahwasannya awak dari kapal tanker ini ternyata sedang tertidur ketika kejadian ini berlangsung. Pusing ning serundeng. Alasan berikutnya adalah karena tidak adanya radio di masing-masing kapal, sehingga sulit untuk MT Vector dan juga Donna Paz untuk berkomunikasi. Wah guys, berarti udah jelas nih dari kejadian ini, sebabnya adalah human error dan juga pikiran untuk mendapatkan keuntungan semata, namun mengorbankan keselamatan banyak orang.
Para sanak keluarga dari korban dan juga warga di Filipina akhirnya berunjuk rasa menuntut keadilan bagi para korban dari kejadian tersebut. Korban yang secara resmi terdaftar menjadi penumpang diberikan kompensasi sebesar 4.000 US dollar. Sementara yang tidak terdaftar ini guys, mereka nggak dapat kompensasi. Baru akhirnya di tahun 2017 mereka yang tidak terdaftar mendapatkan kompensasi. Tau gak sih guys, pas aku riset konten ini dan aku baca itu aku merinding gak berhenti-berhenti karena emang kejadian ini benar-benar melukai hati kita semua. Emang sangat tragis. So meskipun itu udah berpuluh-puluh tahun lalu, aku dari Marinasi ingin menyampaikan rasa duka yang sedalam-dalamnya. Semoga kejadian kayak gini gak terulang lagi guys. Tapi guys, dari sini kita bisa belajar, jangan sampai keserakahan untuk mendapatkan keuntungan membutakan mata kita dengan mengorbankan nyawa orang lain. Ayolah lebih profesional dalam bekerja. Apalagi bidang yang di dalamnya ada tanggung jawab untuk membawa nyawa orang. Dan yang terakhir, saat kita bepergian, jangan lupa untuk selalu mohon perlindungan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena kalau bukan Dia, siapa lagi yang akan menjaga kita guys? Oke guys, itu dia video Marinasi hari ini. Gimana menurut kalian tentang kisah tragis kapal Donna Paz dan juga MT Vector? Jadi jangan lupa untuk kasih komentar kalian tentang video hari ini ataupun request and whatever. Aku juga mohon untuk selalu support Marinasi sama kalian dengan cara klik like, comment, share, dan juga subscribe serta aktifin loncengnya guys. Oke guys, segitu dulu untuk video hari ini. This is Marinasi, and I'll see you in the next video. Bye-bye! Klappat hakten alla Fullfest hela dagen. Mjöl från livets grottekvarn.